Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di acara proses yaitu podcast obrolan si paling serius. Hari ini kita kedatangan tamu ya. Eh, kita mengundang sih sebenarnya. Kita mengundang salah satu tamu kita yaitu Imam Ali Yahya, yaitu salah satu rekan saya di sekolah ya di SMK. Gimana Imam, kabarnya Imam? Alhamdulillah baik. Sekarang Gio gimana kabarnya ya di Bandung? Baik juga. Oh, sekarang Imam di Jogja ya kalau nggak salah dilihat di Instagram. Iya, sekarang aku stay-nya di Jogja yuk. Kebetulan udah berapa ya? Sekitar 2 tahun berarti aku sekarang di sini tuh. Saya bertemu berarti kita pas buka bersama ya kalau nggak salah di SMK. Iya iya, pas acara SMK ya, buka buka bersama. Iya benar. Waktu itu aku lagi di Bandung sih kebetulan. Lagi libur juga kuliah. Jadi nyempetin pulang lah. Berarti udah lama Itu. juga ya nggak ketemu orang tua ya. Iya, udah lama juga kan aku nggak ketemu keluarga. Terus kebetulan puasa tahun lalunya tuh aku stay di Jogja tuh karena di kampusnya lagi cukup sibuk. Nah kemarin apa karena di kampusnya nggak terlalu banyak acara, nggak terlalu padat juga, aku sempetin pulang lah gitu karena udah lama juga nggak puasa di Bandung kan. Berarti terakhir ketemu pas puasa sama orang tua ya. Ya betul. Assalamualaikum. Terakhir pulang kemarin. Oke, karena terakhir ketemu waktu bulan puasa, kita tampilkan. Oh, mungkin enggak ya. Tidak. Canda, canda. Nggak mungkin tiba-tiba orang tua saya ikut Zoom ini. Berarti kesibukannya apa sekarang di Jogja sana? Aku sekarang kesibukan sebagai mahasiswa, udah pasti itu. Terus yang lainnya juga sebagai freelance graphic design sih. Ya, garap-garap desain sosial media, desain baju, desain cetak, gitu-gitulah. Kalau desain sosial media itu seperti gimana ya? Desain sosial media tuh buat yang ini yo, apa kayak buat di Instagram gitu loh kan kalau brand itu suka ada desain-desainnya gitu kan. Oh Nah, ya, aku yang ngebuat grafisnya untuk brand-brand yang aku handle gitu. kayak Instagram Story, feed yang kayak gitu-gitu ya. Ya, dari Instagram Stories-nya, dari feed, dari Reels. Mungkin kalau brandnya udah cukup gede, Instagram Ads juga itu kan butuh desain juga ya. Kalau yang kayak gitu tuh berarti Imam yang nawarin jasa atau mereka nyari di web di gimana gitu biasanya? Kalau untuk yang Instagram sih selama ini aku mainnya aku yang nawarin jasa ya. Ada jadi awalnya tuh aku nge-DM DM-in banyak akun sosial media dari UMKM yang Instagram yang apa ya? Kayak ada potensi untuk besar tapi secara visual grafisnya masih belum mumpuni lah, belum belum enak dilihat gitu. Nah, aku coba ajuin portofolioku, aku coba tawarin jasaku, ternyata ya alhamdulillahnya ada yang nyangkut gitu. Sekarang ada berapa kira-kira? Kalau untuk yang Instagram sekarang tuh untuk brand ya, sorry bukan untuk Instagram. Untuk brand yang aku handle sekarang tuh ada sekitar ada 4 brand. Nah, untuk sisanya itu aku main di website. Jadi aku bikin desain kaos gitu, grafis-grafis untuk kaos. Itu main di website, tapi untuk kliennya itu klien internasional gitu. Kalau di website itu uangnya lebih gede atau sama aja kayak yang di Indonesia ini? Kalau untuk penghasilan ya, gini, aku nggak bisa sebut tuh mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil karena untuk sekarang tuh masih apa ya, masih naik turun lah. Kadang yang dari website yang lebih besar, kadang yang Instagram lebih besar. Kayak bulan ini aja, bulan kemarin tuh yang Instagram tuh turun penghasilanku karena aku dibayarnya per project kan. Semakin banyak project desain yang aku kerjain, semakin besar fee-ku dibayar oleh mereka. Nah, kayak misalnya bulan November kan momentum untuk brand jualan kurang ya. Nah, itu pasti mereka aktivasinya dikit tuh untuk aktivasi marketingnya.
Tapi kayak misalnya bulan ini aja, Desember mau akhir tahun, pasti banyak promo-promo kan yang mereka sebar, banyak promo-promo yang ya intinya mereka lagi jualan lah di Desember ini di akhir tahun. Nah, kemungkinan bisa lebih besar daripada yang dari website itu untuk penghasilanku kayak gitu. Jadi tergantung momentumnya sih, yo. Kalau untuk desain ini kadang rame banget yang baju, yang Instagram sepi, kadang sebaliknya gitu. Tapi kalau kayak gitu tuh lu ngatur ininya harganya diatur langsung pertama atau deal-dealan dulu gimana gitu. Kalau untuk yang Instagram aku udah punya price listnya sih karena desainnya itu biasanya nggak terlalu jauh gitu bedanya. Jadi udah kebayang harganya berapa. Tapi kalau untuk yang desain kaos gitu, desain kaos baju itu biasanya ada harga custom tergantung dari kesulitan yang visual yang mereka pengen gitu. Ada juga sih yang apa yang harganya dipatok gitu. Cuman kebanyakan kliennya tuh justru ordernya yang desain custom karena mereka memang pengen seeksploratif itu gitu untuk desainnya tuh pengen eksplorasi banget gitu. Kalau yang Instagram nih, biasanya penghasilannya sampai berapa sih? Paling tinggi atau bulannya lah penghasilannya. Kalau untuk yang Instagram range-nya ya aku kasih range-nya per bulannya itu bisa dapat kalau lagi rame ya bisa didapat 4 sampai 6 jutaan sih Itu dari untuk yang satu Instagram. bunganya atau dari empat-empatnya itu? Dari empat-empatnya digabung. Hmm. Kecuali kalau ada event. Kalau event tuh lebih gede karena kan desain cetak ya. Itu price listnya beda. Cuman kalau untuk Instagram aja pure aktivasi sosmed itu ya sekitar segituan lah. Biasanya mereka suka bikin brosur juga nggak sih? Kalau yang kayak gitu. Ya, kalau yang kayak ya ada juga cuman nggak semua. Jadi gini, kalau untuk yang Instagram, misal klienku kan ada yang dari fashion, ada yang dari makanan, sama ada yang jasa juga sama gitu. Nah, kalau untuk yang jasa, biasanya kan kebanyakan menyebarkannya lewat digital kan, nggak terlalu banyak di offline-nya. Itu jarang ada brosur-brosur kayak gitu. Tapi kalau untuk kayak yang makanan di outlet kan, kalau outlet suka ada kayak menu, terus ada voucher promo, ada brosurnya juga. Nah, biasanya yang ada cetak-cetak tuh yang makanannya. Kalau yang baju tuh kalau ada event aja mereka kayak misalnya opening store di mana itu kan pasti ada butuh banner, Ya, butuh dekorasi-dekorasi lain. Nah, itu baru ada cetaknya juga gitu. di situ buka jasa cetaknya juga nggak? Jadi sekalian gitu ngambil keuntungan dari jasa cetaknya gitu. Oh, kalau untuk jasa cetak aku enggak sih. Aku cuman sampai file yang ready cetaknya aja. Jadi klien tinggal kasih ke percetakan, udah siap dicetak gitu semuanya. Dari ukuran, dari patokan, potongan udah aku urusin semua. Klien tinggal cetak. Karena kalau untuk di Jogja ya, yuk, aku kan ini di daerah Maguwo Harjo, di dekat stadion. Dia kan Oh, ya, seneng bola tuh, ya tahu mungkin pernah ke sana. itu tuh kalau untuk ke percetakan tuh cukup jauh ya. Ada sih yang deket tapi kayak harganya tuh nggak ya kurang kurang pas lah gitu. Jadi aku belum 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 mengarah ke sana sih. Tapi mungkin ke depannya kayaknya sih mengarah ke sana ya. Dari yang lebih murah ya Mungkin. biar bisa dapat keuntungan Ya juga. biar bisa dapat keuntungan juga dari situ. Kan lumayan tuh nyetakin doang. Kalau yang baju itu biasanya sama aja cepat sampai filenya doang ya. Sama, sama apalagi yang baju kan kliennya dari luar. Oh ya, cuman kalau untuk yang baju aku juga baru tahu setelah terjun sih ya. Ternyata ada perbedaan mesin cetak Indo sama mesin cetak di luar negeri gitu. Lebih canggih yang mereka. Jadi nggak seribet mesin cetak di Indo sih. Kalau di Indo kan kadang kayak ukurannya tuh harus bener-bener pas banget. Terus warnanya juga harus kita pecah sendiri. Kalau mereka tuh beneran dari desain yang aku buat, warnanya udah bisa mereka olah sendiri gitu. Berarti mungkin di sana nggak pakai
cetak sablon yang kita manual gitu ya, berarti langsung. Iya, kayaknya ya aku juga kurang ngerti sih. Soalnya awalnya aku kira kan dari warna, misalnya kayak yang baju Gio pakai itu kan ada warna kuning sama merah. Ya, Nah, biasanya itu tuh dipisahin ya, warna merahnya ya udah warna merah aja, warna kuningnya warna kuning aja. Filenya tuh terpisah kayak gitu, tapi ternyata kalau untuk mereka nggak seribet itu juga gitu. kalau untuk baju udah ada belum yang dari Indonesia juga yang bikin gitu? Kalau sejauh ini ya ada tapi nggak banyak sih beneran, masih bisa dihitung lah dari aku kan udah baju tuh sekitar berapa ya? 1 tahun lebih lah, 1 tahun setengah mulai aktif di website itu. Cuman berapa? 4 mungkin ya. Mungkin karena ini juga kali ya, yuk apa kursi sistem pembayarannya kan pakai dolar. Kalau di kita kan jatuhnya lebih mahal. Oh ya, benar. Iya, mungkin ya itu cuman asumsiku aja karena aku juga heran kayak kok sedikit ya market Indo yang order desain bajuku gitu. Tapi Mungkin mungkin mereka ya lebih mungkin ke karena itu. lebih milih punya pegawai sendiri kali ya, lebih Ya, ya pasti bisa gitu jadi ya gajinya karena gitu daripada eh, eh, per itu mah per satu desain gitu. ya mungkin mungkin ya karena itu karena di kita kan setahu aku kalau brand baju di kita tuh masih kayak gitu ya sistemnya. Setiap setiap brand untuk desainernya tuh punya satu gitu masing-masing, nggak ada yang freelance. Kalau untuk harga beda jauh nggak yang Untuk harga sih lumayan ya kalau untuk per desainnya. Di baju tuh aku start dari $15 tuh berapa ya? 250.000 sampai ke yang paling mahal tuh $60. Kalau yang custom ya itu aku sesuaiin lagi harganya. Biasanya yang custom start dari 70-an sih gitu. $70? Ya 1 juta lebih lah, 1.300.000-an ya sekitar segitulah untuk satu desainnya. Karena memang biasanya waktunya lama juga yuk untuk ngedesain baju tuh. Aku desain satu artwork kalau untuk yang custom bisa sampai 5 sampai seminggu karena memang eksklusivitasnya yang dijaga ya. Biasanya desain-desainnya itu tuh pernah nggak situ niruin misalnya kan ada yang luar nih sama yang dari Mm-mm. Indonesia. Misalnya si klien dari luar tuh nggak tahu pokoknya pengen minta desain. Terus lo ngambil desain yang ada di Indonesia yang udah jadi lo kirim pernah gitu nggak? Enggak sih, karena itu resiko di copyrightnya. Justru kenapa harganya bisa semahal itu karena memang copyrightnya tuh benar-benar aman gitu. Dari font yang dipakai itu aku pakai font yang berbayar juga. Terus dari desainnya pun aku desain sendiri gitu. Benar-benar hak ciptanya tuh hak cipta punya kita gitu. Karena itu resiko juga ya. Aturan di websitenya pun cukup ketat ya, yuk. Jadi kalau misalnya kamu ketahuan pakai copyright orang lain dan kliennya komplain ke websitenya, itu bisa di-banned selamanya gitu dari websitenya itu sendiri. Emang cukup ketat juga. Paling kalau yang kayak gitu, justru kliennya yang minta jiplak, jiplak desain orang gitu. Oh, Nah, kalau udah kayak gitu, aku konfirmasi dulu kalau misalnya ini copyrightnya nanti bakal bermasalah apa enggak. Kalau dianya masih tetap kekeh ya, ya udahlah ya kan sudah berusaha namanya juga urusan urusan dia yang ditegur atau dia yang kena masalah kan itu urusan dia. Cuman aku udah ngingetin gitu di awal udah kayak warning-warning tapi dianya masih itu ya udah kalau gitu. untuk copyright nih, misalnya itu kena denda juga nggak sih biasanya? Iya ya, iya. Kalau Gio update tentang desain tuh bulan kapan ya?
tahun ini apa tahun lalu ada satu desainer dia gara-gara pakai satu font punya orang, dia didenda habis sekitar 25 juta gara-gara satu font aja. Itu emang cukup cukup kompleks ya untuk copyright itu, makanya harus hati-hati lah sebagai kita yang kerja di bidang itu emang harus memperhatikan sih. Ya kan bayaran desainnya cuma 1 juta kena dendanya 25 juta kan bingung ya Pak. Iya dua benar. puluh empat jutanya dari mana tuh? Dari nggak ada motor paling apa. Biasanya itu tuh kalau tahu bayarnya langsung ke orangnya atau ada pihak ketiganya gitu yang ngurus-ngurusin si copyright itu tuh. Kalau untuk aku sekarang sih aku langganan langganan aset digital ya. Jadi ada website namanya tuh Envato Elements. Itu tuh aku bayar ke Envatonya dan aku dikasih banyak banget aset digital yang bisa aku pakai gitu. Dari foto, dari 3D object, dari fonts. Jadi kayak aku cuman bayar ke satu pihak, aku udah bisa dapetin itu semuanya. Bisa juga ada bayar per font, cuman kan cukup ribet ya. Dan lebih mahal juga kalau dihitung-hitung. Kalau untuk langganan website itu kan website Envato tuh sekarang 1 tahun tuh sekitar 2 juta. Ya aku bisa dapat lebih dari itu gitu. Itu ibarat kayak modalku aja gitu untuk bayar copyright ke mereka tapi cuman bayar ke satu pihak gitu. Kalau dari gaji per bulan nih, kalau dari desain baju itu lebih gede ngedesain baju atau yang saya di Instagram? Kalau lagi rame sih lebih gede, jelas lebih gede yang baju sih yo. Pernah waktu itu aku sampai nggak bisa ngehandle dan aku lempar-lemparin apa projectnya ke teman-temanku. Itu lumayan juga dapatnya kalau lagi rame ya. Cuman website ini tuh masih ya, aku masih belajar sih ya karena masih 1 tahun setengah juga. Belum bisa konsisten gitu. Kadang rame banget, kadang nyari satu klien aja kayak susah banget gitu sih. Ya namanya juga usaha lah ya. Rezeki. Rame terus mah nanti saya cepet kayaknya. Oh iya. Kalau Iya. itu dioper ke temen tuh, di situ masih harganya sama dari yang awal, dari yang klien minta atau itu kurangan lagi ke temen. Aku dealing sih kayak bikin ya perjanjian kecil-kecilan gitu lah sama temanku. eh karena ini kliennya klien punya aku ya aku yang nyarinya gitu. eh Kamu dibayarnya 70%, 30%-nya untuk aku gitu. Bagi hasil sih jatuhnya. Karena kan nyari kliennya juga cukup susah ya. Jadi ya oh ya terus kalau untuk oper project itu aku nggak bener-bener ngelepas juga gitu. Aku tetap controlling kayak kualitasnya tetap aku jaga gitu-gitu. Jadi aku ada hitungan kerja juga di situ. Makanya ada pembagian hasil. Ya, itu kalau misalnya dapat deadline nih, kita ngerjain yang tadi lebih dari deadline biasanya marahnya gimana tuh kalau konsumen luar? Kalau klien luar tuh justru jarang apa ya. Kalau klien Indo kan banyaknya kayak yang nyepam gitu ya kayak Mas mana desainnya Mas? Kok belum jadi Mas? Mas udah jam segini gitu-gitu kan. Udah tanggal segini Mas. Klien luar tuh nggak banyak bicara. Tiba-tiba ngasih rating 1 aja. Itu kan lebih bahaya ya. Itu Lebih lebih bahaya baik. untuk akun saya. Akun saya pernah kena banned 10 hari, Pak, gara-gara saya telat 3 hari proyeknya waktu itu. Tapi itu tetap dibayar nggak sama dianya? Ah, tergantung juga kliennya sih. Kadang ada yang nggak emang dia nggak ngasih rating, tapi proyeknya di cancel. Mohon maaf, Anda tidak jadi membayar saya dong berarti. Itu Pak, yang paling ini ya itu yang paling serem tuh itu kalau dapat project cancel sih. Aku pernah waktu itu dapat itu project gede banget sih. Aku dapat sekitar $350 satu satu klien tuh dari satu klien sekitar 5 desain
Aku udah ngerjain 4 desain, waktu lagi proses ke desain kelima, projectnya di cancel. Padahal itu deadline-nya Jadi jauh. masih jauh, masih jauh. Cuman nggak tahu sih. Kalau yang kayak gitu, setelah aku cari-cari ya, kebanyakan itu tuh emang fake order aja. Oh, Kayak ya kalau tren di kita kan fake order GoFood di ya, prank sama YouTuber ya. Tapi kalau kemarin saya sepertinya tidak di prank ya, karena nggak ada tuh YouTuber yang tiba-tiba nawarin wawancara terus dikasih ini $500 gantinya. Padahal nunggu loh, sempet nunggu satu harap hari dua hari harap di mana ya. prank juga ya. Masih ngarep di prank, tapi ternyata nggak. Kalau gitu berarti dia dilaporin ke pihak webnya juga berarti. Bisa, ya bisa 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 kita laporin balik dia. Jadi dia nggak bisa order lagi gitu. Tapi untuk sebelumnya kita bisa lihat nggak, misalnya dia tuh pernah order juga di web itu, jadi kita tuh Oh ya, bisa bisa. terima juga. Ya, dari awal tuh kita bisa mantau kliennya tuh kayak gimana, asalnya dari mana, terus pernah order kah atau belum. Nah, kebanyakan warningnya tuh ini bukan rasis atau gimana gitu ya. Cuman memang kebanyakan orderan palsu tuh dari India, kalau enggak dari apa Uzbekistan apa-apa. Oh, Lebanon juga sama, kebanyakan mereka tuh fake order gitu. Karena ini nggak tahu juga ya, cuman info yang aku dapetin dari Facebook tuh. Oh ya, sebelumnya jadi aku masuk grup Facebooknya juga kan, ada namanya Viper Freelancer Indonesia gitu. Nah, di grup itu tuh kenapa mereka melakukan fake order? Jadi biar toko kita tuh yang asalnya toko kita di atas, itu tuh toko kita jadi ke bawah dan toko mereka yang jadi naik gitu. Lebih ke arah situnya sih. Saling menjatuhkan juga ya. Ya, betul. Makanya kita harus pintar-pintar juga sih ngebaca kliennya apakah ini ada kemungkinan untuk fake order atau enggak gitu. Karena bisa kita tolak juga kan. Cuman Tapi kan waktu itu saya masih pemula ya. Yuk, oh jadi dapat orderan terima tiga ratus terima lima aja. puluh dolar kan. Saya nggak mau gitu ya dengan. Iya, siapa yang lo tiba-tiba dapat orderan besar. Ternyata menipu. Kalau misalnya nipu, ada orderan juga nih, tapi kita tuh udah ngirim filenya tapi nggak dibayar, ada juga nggak yang gitu? Oh, itu nggak bisa kalau itu. Oh, berarti dari sistem Kalau kita harus, sistem websitenya juga nggak bisa. Iya. jadi sistem websitenya gimana itu kalau tentang terakhiran. Kalau Kalau untuk sistem websitenya, selama kita udah memberikan file ke klien, file awal ya, preview awal, itu tuh mau nggak mau kliennya pasti bayar. Kalaupun ada perubahan, itu perubahannya direvisi. Jadi udah nggak bisa di cancel di situ. Ya kayak misalnya kalau di Gojek tuh, misalnya masih pesen nih kalau belum keterima sama si drivernya, itu masih bisa di cancel kan, kita cancel. Tapi kalau misalnya udah keterima terus udah diproses, itu kan agak sulit kalau untuk nge-cancel. Hampir sama kayak gitu sih. Kecuali kalau misalnya ada telat gitu. Misalnya kayak aku telat, kliennya udah marah-marah, nah kliennya bisa ngelaporin dia nggak jadi order tuh karena telat gitu. Kalau selama aku nggak telat dari deadline, harusnya sih setahu aku nggak bisa ya cancel orderan setelah file pertama aku kirim. Berarti dari pihak webnya juga terus mantau juga ya. Ya, dari pihak webnya juga harus harus ya maintenance-nya cukup lumayan sih Itu webnya gitu. berasal dari mana biasanya? Ini aku pakai website namanya Viper. Setahu aku Viper dari Australia deh kalau nggak salah ya. Berarti situ Kalau cuman baru nyoba satu web aja atau banyak web juga yang dicoba dari. kalau aku sekarang masih satu web sih. Aku pengennya tuh kayak satu web tapi udah agak gede gitu akunnya, baru pindah ke website lain gitu. Karena kan setiap web beda sistem, beda cara kita memasarkan jasa kita juga, itu kan harus dipelajarin juga tuh cukup PR. Jadi untuk sekarang sih aku masih pakai satu website. Mungkin sekarang ngebahas kuliah ya, gimana kuliahnya sekarang semester berapa?
Baik, mungkin Maaf, ada maaf. Tadi ada, sedikit kendala ya. ya sedikit kendala. Tadi wifi-nya tiba-tiba mati. Ah, Udah ya. sih, sekarang aman harusnya. Oke, gimana? Sorry. Sekarang kuliahnya gimana? Semester berapa? Sekarang kuliah aku semester 5. Harusnya sih semester 7 ya. Aku ada gap year 1 tahun. Ya, semester 5 sekarang. Ya, masih aman sih. Belum, Belum belum apa ya, belum. serangan Ya, mental, belum. mental masih aman. Mental masih aman. Belum seperti kating-katingku yang mulai agak gila ya. Deg-degan Jadi juga sih aku yuk. Mau sebentar lagi ke semester akhir. Pasti harus milih kan nantinya. Milih kerjaan atau itu yang paling kuliah nih beresin dulu. biasanya kalau misalnya ada tugas nih, terus ada deadline juga kerjaan, lebih mentingin yang mana? Hmm, kalau aku sekarang jujur kerjaan sih ya. Soalnya ada mengenal uang mana yang lebih menguntungkan gitu ya Ya, milihnya. betul. Itu. Kadang Cuman untungnya aku tuh karena aktif juga di kampus dan dosenku juga kadang ada beberapa yang aku bantu desainnya. Jadi kayak aman aja gitu. Ada beberapa yang kayak, Pak, saya ada deadline. Tugasnya bisa agak menyusul nggak? Aman gitu dikasih. Cuman ya feedbacknya ketika dia butuh desain, saya jadi mengerjakannya gitu. Jadi ada kayak tugas tambahan lah sebenarnya. biasanya itu dia bayar nggak dosennya atau Hmm, nilai biasanya. oh bayar sih bayar. Itu pakai bayarnya 2M dosennya Terus tuh. apa itu 2M? Makasih Mas. Ah, Itu bayaran paling besar sih dari dosennya 2M. Kaget saya juga. Wih, besar juga nih bayarannya. Itu paling kalau dosen. Ya tapi saya juga nggak enak lah yuk ngehargain ke dosen ya kayak gimana gitu. Nanti dia ngasih bayaran tapi bayaran gede tapi nilainya kan lebih bahaya itu. ya betul. Gitu paling kalau untuk perihal dosen ya. Ya tapi fine-fine aja sih sejauh ini. Seru-seru aja ngegarap sama dosen. Jadi apa ya, koneksi akunya juga kan nambah ya. Kayak, Mam ini ada teman Bapak gini-gini. Kadang dosen ngasih project juga gitu dari teman-teman dia. Kalau dari rumah itu ke kampus lumayan jauh. Tadi ngekos ya? Lumayan, lumayan. Enggak, ini Oh, aku rumah. sekarang stay-nya di rumah saudara. Oh, yang Itu ke kampus tuh gua tadi. lumayan, lumayan jauh sih. Sekitar 10 menit, 15 menit lah. 15 menit di Jogja kan jauh ya yuk, beda sama 15 menitnya Bandung ya. Ya, Kalau aku juga awalnya ngiranya tuh deket gitu. Kata saudaraku, ah ini cuma 15 menit ke situ mah. Waktu pertama kali kok nggak nyampe-nyampe nih. Tapi emang bener 15 menit. Emang bener 15 menit. Tapi jauhnya itu loh. Karena kosong juga kali ya jalannya. kalau di Bandung kan 15 menit itu sama macetnya kali ya. Iya betul. Aku waktu awal shocknya tuh di situ. Ya nggak shock sih. Ya kagetnya di situ. Culture shockku pertama tuh itu. Jaraknya oh ternyata beda ya 15 menit Jawa sama Bandung. Kalau untuk cuaca kan biasanya panas nih di sana di Jogja. Betah nggak di sana? Nah itu kalau untuk cuaca sih sekarang aman sih. Udah terbiasa juga badanku. Tapi awal-awal sih 2 bulan awal kali ya aku nggak bisa tidur pakai baju yuk. Karena segerah itu. Mandi pun aku aku di Bandung tuh nggak kuat mandi malam-malam jam 10 jam 11 itu aku nggak kuat dingin lah. Udah Di jarang mandi Jogja ya aku kalau di pernah Bandung. ya mandi jam 12 juga. Jam satunya gerah lagi, mohon maaf. Baru 1 jam selesai mandi nih. Kalau untuk Tapi aman sih cuaca. Udah terbiasa lah badanku, udah tapi kalau di adaptasi. sana di Bandung ini lagi sering hujan di sana juga sama. Hujan juga Kak. Di sini enggak sih, seingatku ya. Masih ada sih hujan, cuman enggak
Kalau aku Kayak di kemarin, Bandung nih di sini sampai banjir-banjir juga enggak di sini. nah iya, aku ngelihat itu kan apa status WhatsApp kamu yo sampai banjir-banjir gitu. Di sini tuh enggak sih, enggak yang sebesar itu juga hujannya. Paling hujan ngebasahin doang kali ya. Iya, nggak tahu sih, tapi kata temanku biasanya Januari katanya, katanya tuh. Kalau di sana nyari temen susah nggak? Karena bahasanya nih ya, karena awal ke sana kurang ngerti bahasa Jawa, nyari temen. Kalau untuk bahasa Jawa sih, sebenarnya apa? Ayahku tuh orang Jawa, jadi Oh, kalau ke rumah neneknya dari ayah tuh pakai bahasa Jawa juga. Jadi aku ngerti, cuman aku nggak bisa ngucapin bahasa Jawanya gitu loh. oh iya. Kalau untuk pengucapannya aku ngerti mereka ngucapinnya apa. Apa? Ada lah bahasa-bahasa yang nggak aku ngerti. Eh, Cuman ya jadi nggak bisa dibecandain lah. Biasanya kan anak-anak mahasiswa kan ini artinya apa, dikasih tahu apa padahal Beda. artinya ya aku nggak ngalamin itu karena aku ngerti artinya gitu. Untuk Kekasih nih, asalnya Waduh, LDR kan ya. ya betul. Gimana keadaannya? Masih bisa bertahan dengan LDR atau gimana? Wah, kalau itu cukup rumit ya, yuk. Rumit. Nah, apa nih? Ya, namanya juga LDR ya, siapa yang kuat gitu. Lebih ke sekarang sih lebih ke masing-masing dulu aja, kebetulan. Oh, duh, maaf nih. Saya tidak tahu ya. Iya, Maaf. nggak apa-apa, santai. Udah lama juga kok. Oh, duh, pantesan saya sudah tidak melihat lagi Anda memposting kekasih Anda di Instagram kali ya. Kita udah lama juga sih yang nggak ketemu. Jadi, Iya, kita nyari orang sini aja lah ya, kayaknya. oh, mau nyari orang sana aja. Ya, Udah, belajar dari yang udah-udah LDR nggak bener. udah ada yang dikeceng di sana. Ada berapa ya? Oh, 10, 12, 13. Nggak, belum. oh, Kebanyakan belum. itu. Kebanyakan. Kebanyakan. Tapi kan pasti balik lagi nanti ke Bandung kapan kira-kira? Harusnya sih Desember. Aku lagi Baru ini. nyari tiket sih kebetulan sekarang tuh. Aku tuh libur dari tanggal 22 sampai awal masuk tuh 10 Januari kali ya, lupa aku. Agak lama juga jadi kayak bisa nih buat pulang gitu, tapi nggak tahu nih tiketnya. eh, Kemarin sih nyari-nyari full ya, cuman ya siapa tahu ada. Kalau enggak juga aku pakai bus sih. Kalau bus kan gampang ya tiketnya. Ya. Oke, Itu. teman-teman mungkin cukup kali ini obrolan kita karena udah lumayan lama juga ya. Oh iya, nggak kerasa ya kalau Ya, ngobrol tuh. iya, kalau ngobrol itu apalagi udah lama gak ketemu diajak ngobrol itu pasti Ya, bahasan benar. lagi. Obrolannya banyak. Ya, terima kasih ya kawan-kawan yang sudah mendengarkan proses podcast obrolan si paling serius. Oke, Ya, terima kasih juga yo. terima kasih ya kepada Imam. Saya Ya, pamit undur diri. Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.